Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Kita ingat dalam pembahasan sebelumnya bahwa nilai harapan dibagi menjadi dua, yaitu untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan kita menggunakan kriteria expected payoff, sedangkan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan seperti pengeluaran, kekalahan, kerugian, dan sebagainya, expected value dinyatakan dengan expected opportunity loss. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas expected opportunity loss. Apa itu expected opportunity loss atau nilai kesempatan yang hilang? Yaitu sejumlah payoff yang oleh karena tidak dipilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan alternatif terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk menentukan keputusan berdasar kesempatan yang hilang ini, secara rasional dipilih dari EOL atau expected opportunity loss yang paling kecil atau EOL yang minimum. Nah, hal ini maksudnya adalah untuk menghindari rasa penyesalan atau ketidakpuasan di kemudian hari. Langsung saja kita melihat contohnya. Sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif investasi, yaitu A, B, dan C, di mana tingkat keuntungan bergantung pada situasi pasar. Kemudian probabilitas situasi pasar serta tingkat keuntungan masing-masing jenis investasi dapat ditampilkan dalam tabel berikut, yaitu alternatif investasi A ketika pasar lesu keuntungannya 45.000, kemudian ketika pasar normal keuntungannya 15.000, dan ketika cerah 20.000. Demikian juga untuk alternatif investasi B ketika pasar lesu keuntungannya 25.000, normal 20.000, dan cerah rugi 10.000. Kemudian untuk jenis investasi C, keuntungan ketika pasar lesu 35.000, normal 60.000, dan cerah 50.000. Nah, berdasarkan informasi tersebut, Anda diminta untuk menentukan atau membuat keputusan jenis investasi yang mana yang harus dipilih dengan kriteria expected opportunity loss. Kita langsung ke penyelesaian. Pertama, dari tabel payoff tadi, kita pilih terlebih dahulu keuntungan tertinggi pada masing-masing situasi pasar. Ketika pasar lesu, keuntungan tertinggi terletak pada jenis investasi atau alternatif investasi A, yaitu sebesar 45.000. Kemudian ketika situasi pasar normal, keuntungan yang paling tinggi adalah jenis investasi C sebesar 60.000. Sedangkan ketika situasi pasar cerah, keuntungan tertinggi juga terletak pada jenis investasi C sebesar 50.000. Kemudian langkah kedua,
yaitu lakukan perhitungan kesempatan yang hilang atau opportunity loss tadi. Kita buat tabel opportunity loss. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu sel-sel yang bernilai tertinggi tadi. Kita langsung untuk jenis investasi A, ketika pasar lesu, opportunity loss-nya sebesar 0 rupiah. Maksudnya bagaimana? Ketika situasi pasar yang terjadi besok itu benar-benar lesu dan kita memilih alternatif investasi A, maka kita tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi lagi. Berbeda dengan kalau kita memilih alternatif investasi yang lain. Kita coba, ketika pasar lesu kemudian kita memilih alternatif investasi B, maka kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar sebesar 20.000. Dari mana 20.000? Yaitu 45.000 keuntungan dari investasi A dikurangi dengan 25.000 keuntungan investasi B. Demikian juga kalau kita memilih investasi C dan ternyata besok pasar benar-benar lesu, maka kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan lebih besar lagi sebesar 10.000 atau opportunity loss sebesar 10.000. Demikian juga untuk mengisi sel-sel yang lain. Ketika pasar normal, yang tertinggi adalah investasi C, maka opportunity loss-nya sebesar 0. Sedangkan kalau kita memilih B, opportunity loss-nya sebesar 40.000 dan seterusnya. Demikian juga untuk situasi pasar cerah. Ya, mungkin yang perlu kita bahas ini 60.000. Ketika pasar cerah dan kita memilih alternatif B, maka opportunity loss kita sebesar 60.000. Dari mana 60.000? Yaitu kerugian yang diderita ketika kita memilih alternatif investasi B, yaitu sebesar 10.000, dan kesempatan kita untuk memperoleh 50.000, yaitu keuntungan investasi C. Sehingga ketika besok yang terjadi situasi pasar cerah dan ternyata kita memilih alternatif investasi B, maka kita kehilangan sebesar 60.000. Opportunity loss-nya sebesar 60.000. Langkah berikutnya adalah menghitung expected opportunity loss masing-masing alternatif investasi. Kita tambahkan kolom expected opportunity loss. Seperti biasa, kita menghitung expected opportunity loss untuk investasi A, yaitu nilai opportunity loss-nya dikalikan dengan probabilitas situasi pasar masing-masing, yaitu 0 kali 0,15 ditambah 45 kali 0,3
ditambah 30.000 ditambah kali 0,55, hasilnya 30.000. Kita masukkan ke sel expected opportunity loss untuk investasi A. Demikian juga untuk investasi B. Dengan cara yang sama, hasilnya 48.000. Untuk investasi C, expected opportunity loss-nya sebesar 1.500. Nah, dari tabel expected opportunity loss ini kita sudah bisa membuat keputusan. Bagaimana cara menentukan keputusannya? Kita lihat kolom expected opportunity loss yang nilainya paling kecil. Kenapa paling kecil? Ya karena ini kerugian atau kehilangan. Tadi kita pilih yang paling kecil, yaitu jenis investasi C, sehingga yang dipilih adalah jenis investasi C. Selesai. Saya kira mudah untuk menyelesaikan expected opportunity loss ini. Berikutnya, silakan digunakan soal ini untuk latihan. Akan tetapi, coba sekarang Anda gunakan dengan kriteria expected payoff dan hitung juga dengan expected opportunity loss. Bagaimana hasilnya? Silakan disimpulkan. Saya kira demikian. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.